Nah oke teman-teman, lanjut lagi ya kulineran di sekitar Ampel. Saking udah malamnya aku mau bilang kuliner malam. Nah kayaknya ditutup kita sama kuliner yang satu ini ya. Jadi ada referensi sate ayam dan kambing yang menurutku lumayan enak sih di daerah Ampel ini. Dan katanya dulu sempet pindah kayak gitu. Maksudnya dulu pernah di suatu tempat yang ramai terus pindah, dan mungkin ya banyak yang belum tahu. Nah ini ada sate Mas Farid ya kayak gitu. Nah kalian disitu kan. Nah ini ada di seberang Pasar Penggirian ya, kalau kalian lihat patokannya langsung seberang aja. Ini ada lampu lalu lintas yang perempatan yang besar, jadi langsung di seberangnya aja tuh, gampang banget patokannya ya. Oke kalau gitu kita ke sana. Oke ini satenya guys. Nah ini ada harganya, ayam 18.000, kambing 40.000. Spesial apa mas? Kalau yang spesial ayam yang daging aja. Kalau Ayam yang biasa campur kulit. Ayam daging aja biasa campur kulit. Oh gitu. Oke kayak gitu. Boleh deh, itu berarti ada menunya ayam sama kambing aja ya mas ya? Kambing, ayam, daging. Daging sapi. Sapi ada? Sapi ada. Sapi berapa kalau sapi? Sapi 10-nya 40.000. Kalau kambing 45. Lebih mahal mana? 10.000. Oke, oke kalau gitu. Boleh kalau gitu aku pesen kambing sama anunya sih mas, apa ayamnya tadi. Bentar aku tanya temenku ya. Oke. Nah ini dulu kalau nggak salah yang di Muhammadiyah ya, di mana Iya, ya mas? seberangnya Muhammadiyah. Utaranya Rumah Sakit Muhammadiyah. Oh sekarang pindah ke sini. Sekarang pindah ke Udah sini. berapa lama sih mas pindah ke sini? Kalau pindah ke sini udah 1 tahun lebih. Sekitar 1 tahun lebih ya, udah lumayan ya kayak gitu. Berarti dulu udah banyak langganannya ya di sana ya? Alhamdulillah kalau dari dulu. Kalau yang di sana kan Haji Mansur kan udah sekitar 25 tahunan. 25 tahunan ya. Oh berarti 30 tahunan ya sekitar ya? siap. Oh jadi kayak gitu guys. Ini sekarang tepat pindah di seberangnya Pasar Penggirian ya Pak ya. Tinggal putar balik aja di jalan putar situ, balik, seberang. langsung ada. Bukanya dari apa aja sih memang? Bukanya dari jam 4 sore, tutupnya jam 12. Setiap jam 4 sore setiap hari ya? Setiap hari. Tiap hari. Memang kalau boleh tahu nih, sehari kira-kira habis berapa ayam sama berapa kambing sih? Kalau ayamnya sekitaran 2.000 tusuk, kalau kambingnya nggak banyak 200 kalau Itu pas standar ya rata-rata Standar, ya. rata-rata. Berarti rame ya. Alhamdulillah. Penasaran sih guys. Ini kayaknya udah pelanggannya emang udah rame banget sih dari dulu. Ya dari dulu dari Haji Mansur udah Sudah banyak banget banyak ya. banget. Cuman mungkin banyak yang belum tahu ya kalau pindah sini atau gimana? Udah banyak Kebanyakan belum tahu kan ada langganan itu hampir 1 tahun baru tahu di sini. Oke, kayak gitu. Nah, semoga nih yang notice, yang kangen sama satenya, cari-cari bisa nemuin ya kayak Iya. gitu. Oke, kita cobain satenya guys habis ini. Oke, ini sate kambingnya udah datang sama seporsi sate ayam. Jadi yang biasa aja, ini punyanya temenku yang ayam campur kulit ya. Dan ini kambingnya aku yang campur juga dagingnya, daging kambing sama gaji teman-teman. Nah, kita cobain ya. Oke. Aku nyobain bubuk kecapnya dulu sih. Lumayan kerasa kacangnya teman-teman. Wah, dagingnya lumayan ya ukurannya ya. Ini dagingnya bener-bener daging, tapi ukurannya sendiri lumayan menurutku teman-teman. Gak yang terlalu kecil. Dan tengahnya juga gajinya. Nah, ini rasa daging kambingnya juga nggak yang anyir aroma kambing ya, kayak gitu. Gajinya harusnya nggak kendal. Gajinya enak. Gajinya Roy nggak kendal teman-teman. Tapi daging kambingnya sendiri cukup empuk. Dan nggak amis yang pasti. Enak sih. Ini nggak pakai nasi ataupun lontong ya, karena
Karena kan lagi anjing kuliner banyak ya. Ayo, perutnya juga muat. Aku turun dulu. Jadi sengaja memang nggak makan karbohidrat kayak nasi atau lontong teman-teman. Ini aku mencap ayamnya temanku. Boleh ya, minta ya. Ayamnya teman-teman. Empuk ya, ya. Tadi aku lihat sekilas kecapnya juga pakai bangu. Lumayan mahal kecapnya. Tapi ini bumbu sama kecapnya sama dagingnya emang enak. Kenyang banget teman-teman. Kayaknya ada enak ya malam-malam ditutup makan sate kambing, sate ayam, dagingnya. Udah full protein nih, tinggal tidur lelap ya, tidur nyenyak kayak gitu. Nah overall satenya Pak Farid ini enak ya teman-teman ya. Lebih kayak bumbunya enak, dagingnya juga empuk. Jadi sesuai lah sama harganya kalau menurutku kayak gitu. Bisa jadi referensi kalian kalau kalian mau makan sate di daerah Ampel yang enak. Dulu Doi ternyata udah pernah buka di dekat Muhammadiyah dan itu ramai banget, katanya banyak pelanggannya dan mungkin banyak yang belum tahu juga. Bisa langsung kalau ketemu vlognya ya atau nanti ketemu TikTok ataupun IG-ko, kalian bisa langsung meluncur buat kangen-kangen sama satenya Mas Farid ya teman-teman ya, bisa kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Kita udah cukup kenyang banget makan kulineran di daerah Ampel ini. Habis kulineran kayaknya kita enak cari jajanan lagi ya. Kita coba strolling di Ampel lagi, tapi kali ini kita cari jajanan-jajanan enak di sekitar Ampel kayak gitu. Nah, terus ikutin aja vlogku. Kalau kalian penasaran ada jajanan enak apa aja di Ampel. Kalau gitu aku pamit sampai di sini. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Masih seputar cari jajanan di sekitar Ampel. Kayaknya ini yang terakhir kan udah mulai kenyang. Nah di kiri ini bisa dilihat ada namanya kacang hijau, gulai kacang hijau ya teman-teman ya. Nah gulai kacang hijau dan Maryam ini di Jalan Pegirian. Jadi ini kayaknya lumayan rame dan gulainya lumayan menarik ya kalau aku lihat. Jadi aku penasaran. Nah buat yang belum tahu yang namanya gulai kacang hijau, cobain kita lihat dan ikut cobain bareng aku. Yuk. Ini dia guys, gulai kacang hijaunya. Ini sebenarnya menu yang agak unik sih, karena kacang hijau biasanya manis, ini gurih kayak gitu. Nah, ini buat yang suka-suka aja ya. Karena segini, sorry ya Bu ya, ini banyak yang suka nggak Bu di daerah sini? Ya. Gulai kacang hijau. Jalan Pegirian, nomor berapa ya? Lupa. Pokoknya ini patokannya di mana sih Bu? 140. 140. Mantap banget ya. Nah, ini udah berapa lama sih Bu jual gulai? Lama. Sampai lali ya Bu? Hampir mau 16 tahun. 16 tahun. Generasi sampean yang pertama atau generasi? Ya. Oh ibunya malah yang pertama kali. Sehari segini Bu bikinnya gulai ini? Iya. 3 ember, 4 ember. Ada. Seporsi berapa sih Bu? 14. 14 itu gulai sama kacang hijau ya isinya ya? Iya. Iya, kalau roti Maryamnya? Maryamnya 3.000. 3.000-an satu biji. Ya. Polosan ya tapi original ya. Biasanya kalau nggak salah buat dicocol sama ini ya Bu ya? Iya, gulainya ya. Iya. Kayak gitu. Jadi suka-sukaan deh. Oke. Kalau boleh kenalan dulu namanya ibunya siapa sih? Ibu Ros. Ibu Ros. Iya. Nah, ini yang punya Ibu Ros ya yang pertama kali bikin gulainya guys. Iya, Kalau kita cobain kacang hijau gulainya ya. Iya. Ini ada iganya juga. Oh, mana ikannya? Kalau iga ya gini. Ya, kalau iga satu porsinya 25. Oh. Ya. Kalau yang biasa 14. Itu isinya apa? Dapat yang biasa ini? Tetelannya aja. Ini iga. Kalau iga khusus iga. Kalau yang 14? Iya, biasa itu otot ya. Otot Ya, ini ya. tetelannya, Ya. ya. Isinya kayak Ada tulangnya juga. mantep kayak. Iya, ya. Sampai masak sendiri lah Bu? Iya, ada yang tukang Ada yang masak. bantuin. Beda. Kita cari yang agak empuk sih. Gak apa-apa ya, Gak ada apa-apa. giginya. Kalau yang lebih
ngotot ya. Gitu, digigit. Iya. Digigit empuk-empuk. Iya, baru dimasukin ini. Kalau yang empuk ada. Emang bukanya dari jam berapa, Bu? Bukanya mulai jam 4, ya setengah 5 lah udah selesai. Jam 4 sampai jam setengah 5 ya, Bu Iya, ya. Ini sampai jam 1 malam. jam 1 malam ya. Ya. Ini yang iga. Ini yang iga. Itu kacang Ya. hijaunya ada di dalam ya, campur Iya, ya. iya, campur ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini dia gulai kacang hijaunya nih. Ini tadi yang full iga, harganya beda ya. Kalau kamu yang luka polosan biasa, maksudnya yang lebih murah meriah, tadi isiannya otot dan beberapa bagian-bagian jeroan kayak gitu, kalian bisa pesen yang biasa aja kayak gitu. Terus kalau kalian mau lebih kenyang, bisa makannya pakai roti Mariam ya teman-teman. Kalau di sini, kayaknya ibunya juga nggak nyediain nasi putih, jadi masakannya memang biasanya pakai roti Mariam kayak gitu. Oke, bisa kita lihat nih teman-teman, bisa dideketin dulu. Tadi kalau kacang hijau nih, kacangnya udah kecampur sama kuah gulainya ya. Nih, kalau teksturnya udah agak hancur karena kecampur sama kuahnya. Terus ini banyak bagian daging tulang muda, enak sih ya sebenarnya ya. Kayak kenyal-kenyal gimana gitu kan rasanya. Terus iganya nih dagingnya gede. Kayak gini nggak tau? Gede, tebel. Wah, ini high protein teman-teman. Good ini. Ini pasti kenyang, auto kenyang makan segede gini. Udah pas ya buat menutup kita. Aku masukin kategori jajanan ya guys ya, karena oke lah, simple ya, karena ya udahlah, mungkin jajanan cocok kecil sebenarnya. Pasti ini sebenarnya makanan nggak sih sebenarnya, tapi oke lah, karena ada kacang hijaunya gitu aja. Kita cobain ya kalau kalian penasaran nih. Kuahnya itu udah kayak buah gurih, gulainya gurih asin gitu, rasanya gulai. Ini rasanya gulai sih. Daging kuahnya juga udah kerasa aroma dagingnya yang kan lama direbus, itu udah kerasa banget di kuahnya teman-teman. Nah, aku sampai lupa. Tadi aku lihat doi juga pakai lontong guys. Jadi mesti nggak ada nasi, ada lontong. Ya. Jadi di kuahnya udah kecampur sama gulai sama kacang hijaunya. Kayaknya ada tekstur sedikit kayak kalau kalian makan kacang hijau tapi udah agak hancur gitu loh. Kayak gitu. Nggak terlalu yang aneh gimana sih. Aku tuh dulu pernah makan ya yang pertama itu. Aku kadang kurang cocok karena dia tuh masih berbentuk butir-butir kacang hijaunya. Tapi yang ini aku cocok. Kenapa? Karena dia tuh kayak udah nyatu di kuahnya gitu loh. Jadi aku nggak merasakan hal yang aneh. Mungkin karena aku terbiasa makan kacang hijau yang bentukannya gede-gede gitu kan, manis ya teman-teman ya. Kalau asin kayak mengunyah dengan tekstur kacang hijau tuh kayak rada gimana gitu rasanya. Tapi itu kok ini enak ya. Ini bagian tulang mudanya enak banget. Kuahnya juga mantep. Enak sih yang bikinnya. Tapi kalau ada yang kurang mau yang segar-segar, tambahin lemon teman-teman. Ini cocok banget sih kalau gitu. Wah, masih rasa lemonnya langsung meledak di mulut ini. Wah, kayak seger langsung kalau pakai jeruk nipis. Tapi rasa jeruk nipis itu kan mendominasi ya teman-teman ya. Ada sambal juga kalau kalian suka pedas, sama kecap manis tadi aku lihat di sana, kecap manis, garam dan lain-lain. Tapi menurutku ini udah pas banget sih teman-teman, kuahnya udah enak. Tapi ya kalau kalian takutnya kalau kalian tambahin yang terlalu aneh-aneh malah jadinya apa? Aneh, kasih kurang kesedapan rasa asli kuah ibunya ini hilang nanti kayaknya. Soalnya kuah gulainya yang ini udah gurih banget, gulainya kan sama.
Tebel banget dagingnya. Atau kenyang sini. Sambal. Enak. Oke, habis ya teman-teman ya. Untuk gulai kacang hijau. Ini salah satu makanan khas Ampel menurutku, karena kalian bakal jarang nemuin yang namanya gulai kacang hijau di area manapun di Surabaya kayak gitu. Kayaknya cuma bisa ditemuin di Ampel. Bisa, pasti kalian harus coba sih kalau misalnya ke Ampel kebetulan. Semoga cocok ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, untuk berburu jajanan di Ampel ini kayaknya aku tutup sampai di sini aja ya. Nanti aku coba cari referensi buat jalan-jalan di area lainnya di Surabaya. Kita sekarang banyakin ekspor di Surabaya juga ya tentunya, karena asal dianati ikan mentang-mentang di Surabaya. Kalau gitu, aku pamit sampai di sini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Bye.